Santalima dan Raden Samba? Ke tempat Kiai Ageng Sebayu. Aku disuruh menjemput Nyai untuk dibawa ke sana. Naik apa kita ke sana? Kan jauh dari sini. Pegang saja tanganku, Nyai. Pasti kita akan sampai bersama. Si Grandong sudah kita tangkap. Tinggal Malampir. Dan Aji Basa Pamungkas, Romo. Betul, Aji Basa Pamungkas juga. Masya Allah. Ada apa, Kiai? Kita akan mendapat cobaan, Kiai. Santa. Rupanya tidak bisa dihindari, Guru. Bitakdirillah, biiznillah. Ikhtiar. Ikhtiar. Mau kemana Santalima, Kiai? Ikhtiar. Waspada, Pangeran. Kalau bisa hubungi Tumenggung Martoloyo. Dan jaga padepokan ini dengan kuat. Iya, Romo. Dari mana? Siapa pelakunya? Kita hanya berjaga-jaga saja, Kiai. Semoga saja tidak datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kami semua mengharapkan kedatangan Datuk. Raden Samba ada di sini? Benar, tapi... Kenapa, Kiai? Tidak apa-apa. Coba kita lihat saja. Silakan, Kiai. Bagaimana Raden Samba? Belum, Kiai. Bagaimana? Belum juga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan putus asa, Kiai. Masih ada harapan. Raden Samba. Iya. Di mana, Kiai? Di dalam. Innalillahi. Sudah jadi ular, celaka. Padahal belum lama saya dengar kabar dari beberapa orang penduduk yang pernah melihat Raden Samba. Masih berbentuk separuh ular. Sekarang malah sudah sempurna ia menjadi ular. Sungguh kasihan dia. Tunggu, Kisanak. Sabar. Mau kemana kau, Samba? Ada yang bisa dibantu, Datuk? Ada. Para kiai sepuh, ikut aku ke dalam. Yang lain tunggu di sini. Iya, Datuk. Silakan, Datuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapakah Kiai? Aku bukan kiai. Aku Datuk Larang Tapa. Alhamdulillah. Datuklah yang selama ini aku tunggu-tunggu. Apakah aku masih ada harapan untuk sembuh, Datuk? Katakan masih. Hanya dengan syarat. Kiai mengerti tentang... Tidak. Aku hanya membaca hati Andika saja. Syaratnya harus menggunakan mustika naga bercona. Berarti Kiai paham? Tidak. Tanpa Datuk, aku tidak tahu apa-apa. Sekarang aku punya harapan. Katakan pada Raden Samba, supaya dia tidak putus asa. Iya, Kiai. Insya Allah, penyakit Raden hanya bisa disembuhkan oleh sebuah mustika. Terima kasih, Datuk. Siapakah yang akan mencari mustika itu? Apakah aku bisa mencari sendiri? Tidak.
Raden harus tetap di sini. Pemilik mustika itu Raja Siluman Ular yang sangat kejam dan bengis. Untuk menuju ke negeri Petak Sanga pun tidak mudah. Penuh bahaya yang mengancam nyawa. Karena itu dibutuhkan seseorang yang berani mengorbankan nyawanya untuk kesembuhan Raden. Siapa orangnya, Datuk? Akulah orangnya, Raden. Kirimlah aku, Datuk. Aku pertaruhkan nyawaku untuk mendapatkan mustika itu demi kesembuhan Raden Samba. Bagaimana, Datuk? Ada sukarelawan yang bersedia mati untuk keselamatan orang lain. Ia bernama Wulandari. Dia tidak bisa sendirian. Harus ada laki-laki yang menyertainya, Kiai. Iya. Ada, Aku laki-lakinya, Datuk. Aku bersedia, Datuk. Aku yang akan mengambil mustika itu, Datuk. Aku juga tidak mau ketinggalan, Datuk. Mau cari pahala. Tidak, Pangeran. Kanjeng Pangeran dibutuhkan di sini. Cukuplah Wulandari dan Bargus saja yang aku ajak mencari mustika Jamrut Sawer Kencana di kerajaan Petak Sanga. Aku pernah melanglang buana ke negeri Petak Sanga. Nah, aku bisa menunjukkan jalan ke sana, Datuk. Ya, boleh. Ki Gondang boleh ikut. Terima kasih. Siapa tahu dengan menolong Raden Samba, aku dapat karcis ke surga. Bagaimana kalau Datuk tetap menunggu di sini? Biar aku suruh muridku untuk menggantikan Datuk mengambilkan mustika itu. Si mata malaikat. Percayalah padaku, Datuk. Muridku tidak akan mengecewakan Datuk. Baik, Kiai. Memang harus ada yang menjaga Raden Samba di sini. Kalau tidak, akan menjadi rumit di belakang hari. Segera berjaga. Cepat, Ki. Ayo. Satalima, ada apa? Tidak apa-apa, Kiai. Si Grandong meraung-raung terus. Akal dia untuk memanggil Mak Lampir agar datang ke sini. Betul. Sekarang aku sudah datang. Arya Soma, Andika pemuda terpelajar, penegak kebenaran, pelindung kaum lemah yang tertindas. Tidak pantas bergaul dengan wanita perusak semacam Mak Lampir. Coba dengarkan sendiri omongannya, Satria Agung yang arif dan bijaksana. Andika dilarang bergaul dengan aku, karena aku melarat dan penuh dengan dosa. Mereka tidak mau mengampuni aku, sebab aku dianggap mereka sebagai manusia yang hukumannya hanya satu. Aku harus dihukum sampai mati. Inikah yang disebut orang Kiai Sepuh? Yang menganggap dirinya suci dan tidak berdosa? Hah? Hei, Ki Gede Sebayu. Hei anak muda, kau lahir dari wanita terhormat. Bicara yang sopan. Dia belum pantas menyandang kehormatan sebagai Kiai Ageng. Seorang Kiai Ageng harus mempunyai hati yang welas asih. Dia tidak boleh melebihi Tuhan yang menolak tobat seseorang. Hah? Tobat apa? Siapa yang tobat? Putar lidah untuk menyembunyikan kebusukannya. Coba jawab pertanyaanku, Kiai. Apakah orang yang mati syirik seperti aku diampuni tidak dosanya? Tidak. Sebab syirik adalah dosa yang paling besar dan menimbulkan kemurkaan Allah. Nah, Andika dengar sendiri. Tobatku ditolak. Nanti dulu. Ini lain. Serbo, beri mereka pelajaran, Satria Agung Linui.
Apa yang Kiai rasakan? Dadaku serasa remuk kena hantaman anak muda itu. Alhamdulillah. Tidak apa-apa, Kiai. Mungkin kalau orang lain, pasti akan remuk. Anak muda itu sangat luar biasa. Dia akan menjadi orang yang berbahaya jika selalu bersama Mak Lampir. Negeri kita sedang mendapat cobaan berat. Kekuatan iblis sedang berkibar menindas kebenaran. Sepertinya Dajjal telah keluar. Dan kita semua sebagai pelindung dan penegak kebenaran harus waspada. Arya Soma harus kita selamatkan. Dia pemuda berbakat. Dia harus kita pisahkan dari orang-orang jahat. Caranya bagaimana? Mari kita pikirkan bersama. Hanya ibunya lah yang bisa menyelamatkannya. Serahkan urusan itu kepadaku, Romo. Tidak, Nanda Pangeran. Nanda Pangeran sedang diliputi dendam kesumat karena ingin merebut kitab Guru Somala. Ananda Pangeran tidak akan berhasil menghadapi Nyi Parwati. Dari mana Romo tahu aku tidak akan berhasil? Ananda Pangeran pasti akan marah jika Nyi Parwati tidak mau mendengarkan pembicaraan Pangeran. Karena Nanda Pangeran pernah terlibat bentrok dengan Nyi Parwati. Nyai, berhenti dulu. Saya mau bicara. Jelas, siapapun akan marah kalau omongannya disepelekan. Ya, karena itu, tugas berat ini harus dilakukan oleh orang-orang yang sanggup melakukan kesabaran. Menurut Romo, sebaiknya tugas itu dilakukan oleh Kiai Ageng Jumantoro, Kiai Jamas, Kiai Jabat, Kiai Basari, dan aku sendiri. Kami akan melakukan pendekatan dari hati ke hati. Nyi Parwati sangat menghormati